Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du, ibadallah wa ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an, minal ladzina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh berkah di tempat masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Al-Hidayah, khatib ingin berwasiat khususnya kepada diri pribadi khatib itu sendiri dan juga kepada jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia. Dan sengaja saya mengambil sebuah topik untuk dieksplorasi yang menjadi fenomenal tidak hanya di nasional bahkan di internasional, tentang tragedi berdarah di Timur Tengah. Kemarin saya menjadi khatib di Masjid Jami Bondowoso mengangkat ada 9 alasan mengapa kita harus membela Palestina. Saat ini topiknya berbeda. Saya akan mengeksplorasi sejarah berdirinya Zionis. Apa bedanya Yahudi dengan Zionis? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam beberapa hari ini umat Islam disuguhi tontonan-tontonan yang sangat mengerikan sekali, di mana umat Islam, rakyat sipil terutama perempuan dan anak kecil dibombardir tanpa belas kasihan sedikit pun dari para Zionis. Bahkan sangat ngeri sekali ketika kita melihat ada potongan-potongan tubuh anak kecil yang sudah berkeping-keping, tinggal kepalanya, ada yang tinggal kakinya, ada yang tinggal tangannya dan lain sebagainya. Subhanallah, sangat mengerikan sekali. Oleh sebab itu, maka perlu kiranya saya ingin menjelaskan apa sebetulnya Zionis itu, sehingga ada segelintir orang termasuk umat Islam di Indonesia membela Zionis. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita bedah bersama apa itu Zionis. Nah, pengertian Zionisme berasal dari kata Zion. Zion itu adalah bukit. Bukit yang menjadi cikal bakal pergerakan harokah politik Asia Zionis Israel. Nah, Zion menurut kebanyakan sarjana merupakan nama sebuah bukit yang diceritakan dalam Perjanjian Lama.
yaitu salah satu tempat atau gunung yang terletak sebelah timur bukit dalam wilayah Yerusalem, yang kebanyakan kota pada waktu itu terletak di daerah Britannica. Zion juga termasuk bukit yang disucikan Tuhan, karena menurut kitab Zabur, Tuhan pernah melantik raja di atas bukit Zion. Dalam kitab Perjanjian Lama, kedudukan Zion dapat dilihat sebagai berikut. Pada masa itu bulan pun akan malu karena kena muka, dan matahari pun kemalu-maluan apabila Tuhan mempunyai kerajaan di atas bukit Zion, yaitu Yerusalem. Mazmur ayat 1-6. Nah, sejarah lahirnya Zionisme itu, cikal bakal munculnya Zionis dimulai lebih kurang dari 4.000 tahun silam sebelum Masehi, di kota Ur di tanah Holda sebagai pusat penyembahan dewa matahari. Seseorang laki-laki bernama Terah atau Azar mempunyai 3 orang putra, yaitu Ibrahim, Nahor, dan Haran. Amir Ali tahun 66 Zabur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, pada tahun 1918 sebelum Masehi, Ibrahim memperoleh anak dari istrinya Sarah yang bernama Ishak atau Ishak. Dari istrinya Siti Hajar bernama Ismail. Anak yang dari Sarah inilah nantinya melahirkan seorang anak yang diberi nama Yakub, yang kemudian dinamakan Israel, yang saat ini dijadikan negara Israel. Nah, Yakub juga bernama Israel, inilah yang memperoleh anak 12 orang, masing-masing sebagai berikut. Istri pertama bernama Liah, melahirkan putra Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Sibalon, dan Ishar. Istri kedua bernama Rahil, melahirkan Yusuf dan Bunyamin. Istri ketiga melahirkan Zalfah, melahirkan Gad dan Azer. Istri keempat bernama Bilhah, melahirkan Don, Naf'ah, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, gerakan-gerakan yang menjadi mitos di kalangan mereka, ada anggapan di kalangan orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, the chosen people, dipilih oleh Tuhan, kata mereka. Bagi mereka sebagai the chosen people, bumi Israel di Palestina itu termasuk the promised land, yakni bumi yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab Injil kuno untuk ditempati kembali. Dengan demikian, pemahaman mereka sebagai bangsa yang terpilih mendorong untuk mempelopori umat manusia di bidang keagamaan yang bersifat monoteis. Sebagai bangsa yang merasa terpilih, mereka berhak untuk bertingkah laku congkak, sombong, arogan dalam melancarkan aksi-aksinya di berbagai penjuru dunia. Hal terbukti terjadi pada tahun 1881 sehingga 1914, bangsa ini dengan segala cara dan akal busuknya serta tipu dayanya dan paksaan berimigrasi dari Eropa ke Palestina dalam jumlah yang besar atas rekomendasi Inggris. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keganasan bangsa Yahudi yang ikut gerakan Zion tersebut setelah terjadi pembantaian kaum Yahudi oleh Hitler di Jerman. Josh Steiner mengatakan bahwa eksistensi Israel tidak berdiri di atas alasan-alasan yang logis, sehingga konsep the chosen people secara historis
menjadi lumpuh dan tidak masuk akal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada mission hidden, ada misi terselubung yang tertulis dalam sebuah kata kunci intelijen. Salah satunya yang pertama, ini poinnya. Jadi seorang pendeta gereja ortodok berkebangsaan Rusia bernama Profesor Sergei Nilus menerjemahkan sebuah dokumen penting seorang ilmuwan yang berjudul Protocol of Zion, rencana Zionisme. Dokumen tersebut ditemukan dari seorang wanita Freemasonry yang membelok. Apa saja misi utama mereka? Yang pertama, hendaklah diperhatikan bahwa bagian manusia yang mempunyai tabiat jahat lebih banyak jumlahnya daripada manusia yang mempunyai tabiat mulia. Jadi persepsi mereka, manusia itu yang jahat lebih dominan daripada manusia yang jelek. Kemudian apabila kekuatan masyarakat sudah tidak seimbang lagi, maka kekuatan kita akan menjadi lebih teguh daripada kekuatan-kekuatan di luar mereka. Makanya kelemahan-kelemahan kita, ketika kita satu sama lain itu bertengkar, justru itu memang diciptakan oleh mereka agar mereka itu kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, media surat kabar adalah satu-satunya kekuatan besar yang melalui jalan ini kita dapat memimpin dunia. Makanya tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina itu tidak diekspos oleh di media mereka. Kenapa? Karena media sosial, media online, surat kabar dan lain sebagainya sudah dipegang oleh mereka. Sehingga dia menebar kabar-kabar hoax sesuai dengan versi mereka. Sesungguhnya manusia itu lebih mudah ditundukkan dengan bencana kemiskinan. Makanya Indonesia itu sengaja dimiskinkan. Ketika perut lapar, kita kelaparan, maka mudah untuk ditundukkan. Makanya harga-harga kita itu melonjak sementara kebutuhan-kebutuhan kita itu sangat melonjak. Itu adalah salah satu misi mereka. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa, kita miskin, maka mudah sekali untuk ditipu oleh mereka. Kemudian yang nomor 6, agar kita berhasil merusak industri kaum asing. Makanya industri Nusantara, kemudian pengusaha-pengusaha lokal itu dimatikan. Kemudian warung-warung kecil, kemudian pedagang-pedagang lokalan itu dimatikan. Tujuannya apa? Agar mereka itu dapat menguasai. Oleh sebab itu mari mulai sekarang kita budayakan belanja di warung kita sendiri. Jangan sampai kita membesarkan mereka, tapi justru menginjak dan menghancurkan warung-warung kecil yang ada di tetangga-tetangga kita. Ini adalah salah satu misi dari Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, beberapa isi Protocol of Zion ini termasuk di atas menunjukkan bahwa betapa ambisiusnya kaum Yahudi Zionis Israel. Bukti-bukti tersebut dapat dilihat pada peristiwa Perang Dunia ke-1 di mana Zionis lewat Freemasonry membenturkan Jerman dengan Inggris. Pada Perang Dunia Kedua, ia bertujuan untuk menghancurkan negara-negara Eropa dan lain sebagainya. Nah, terakhir pada tahun 1965 entitas Zionis kembali menggolkan legislasi baru di mana setiap orang yang telah meninggalkan wilayah yang dijajah oleh Israel dan bepergian ke tempat di luar negeri seperti Palestina atau ke tempat yang dikuasai orang Arab dianggap sudah berimigrasi dan meninggalkan harta bendanya. Makanya kemarin di Gaza kemarin itu dilemparkan kertas-kertas kecil melalui pesawat supaya mengosongkan tempat itu. Nah, ketika penduduk Palestina mengindahkan kemudian pergi dari Gaza,
maka selamanya mereka tidak bisa kembali. Karena tanah-tanah yang sudah dicaplok oleh Zionis dianggap sah secara legislasi milik mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kekejaman yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dengan Zionismenya terhadap negara-negara lain termasuk Islam akan berkembang terus sampai hari kiamat. Dan kata kuncinya Yahudi dan Zionis itu berbeda. Saya menulis buletin 10 tahun yang lalu, judulnya Yahudi bukan Zionis. Memang betul. Jadi Yahudi itu adalah lebih dominan kepada ideologinya, sementara Zionis itu lebih dominan kepada gerakan politiknya. Oleh sebab itu, mari kita umat Islam, kita rekatkan bersama, kita bersatu padu untuk melawan mereka. Karena kenapa? Karena walan tarudhu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak pernah ridho, mereka tidak pernah nyaman, mereka tidak pernah merasa damai hidupnya sebelum kita umat Islam mengikuti cara-cara mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الرحمن فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال الله تعالى في كتابه الكريم Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sidang salat Jumat yang berbahagia, kalau boleh saya simpulkan apa yang saya khutbahkan tadi berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ada sebuah konklusi, sebuah kesimpulan. Yang pertama, lahirnya Zionis berlatar belakang dari beberapa nabi yang berasal dari kaum Yahudi, karena kehidupan manusia pada saat itu yang membuat para nabi yang hidup pada zamannya untuk mengembara. Pengembaraan yang dilakukan tersebut telah membawa keturunan, dan pada tahun berikutnya khususnya daerah yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka untuk mengembala, mereka menganggap adalah miliknya, termasuk Palestina. Sebetulnya bukan Palestina awalnya, di daerah Argentina. Ini kan bermula dari seorang wartawan namanya Herzl. Ini yang menggagas pertama. Awalnya yang mau dijadikan penjajahan itu di Argentina, bukan di Palestina. Karena di situ ada beberapa situs keagamaan, batu ratapan, Masjidil Aqsa dan patung Bunda Maria ada di situ. Sehingga mereka mempunyai alasan. Kemudian yang berikutnya, setelah terjadi diaspora, kaum Yahudi kebanyakan mengalami penyiksaan di negeri di mana mereka berada. Akhirnya dalam perjalanan yang panjang mereka membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Zionis. Tujuan adalah yang pertama, supaya mereka berkumpul menjadi satu kekuatan politik besar sehingga mampu menumbangkan masyarakat dunia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan kita semua umat Islam, terutama saudara-saudara kita yang ada berjuang di Palestina, mudah-mudahan diberikan ma'unah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mereka tidak ada makanan, tidak ada air bersih, tidak ada listrik. Mereka kebingungan sekarang. Kita nyaman makan, kita enak tidur, sementara saudara-saudara kita sudah lagi mengalami kegundahan hatinya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adfa'na al-wala wal waba wal fasya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifat syadad wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min balidina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ama fi Palestin wa Iraq wa Misr wa ghairi dhalik innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'anil kaffara wal mubtadi'a wal yahud wal musyrikin wal munafiqin alladziina yasudduna 'an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak wa yuqatiluni abna'ak wa yuqatiluna syuyuhak. Allahumma shdud wad'ataka alaihim waj'al alaihim rizzaka wa adabik. Allahumma khalif baina kalimatihim, Allahumma baddid samlahum, Allahumma farij jam'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum wa anzil alaihim ba'saka alladhi la turaddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma ansur muslimin fi Palestin khususan fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimin fi Palestin khususan fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimin fi Palestin khususan fi Gaza. Wansuril muslimin fi kulli makan khususan fi Indonesia. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minaka wa natawakkal alayhi wa nusni alaikal khair kullah. Nashkuruka wa la nakfur wa nakhla wa natruk man yakfur. Allahumma iyyakal amin, Allahumma iyyakal amin, Allahumma sallim wal muslimin wal muslimat. Na'budu wa laka nusalli wa nasjuduka wa ilaika nas'a wa nahfidu narju wa rahmatak wa nahsha adabak inna adabakal jiddi bil kufar mulhaqqun innaka antas samiul alim. Allahumma inna masjidil aqsa yastaghisu muis wa nahnu nastaghisu bika ya Allah fastukhdimna linusrati dinik ya rabbal alamin. Allahumma harril al masjidil aqsa ala rayatil Islam. Allahumma harril al masjidil aqsa ala rayatil Islam. Allahumma harril al masjidil aqsa ala rayatil Islam wa sayhatu salati qabla al mamat. Allahumma la tumakkin minhu a'dal muslimin wa akhrijhum minhu saghirin warzuqna biman yaquduna li nasri dinika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.